Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang nabi dan raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang luar biasa dan kekuasaannya yang luas. Kisah ini akan mengungkapkan berbagai kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, dan bagaimana beliau memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, serta iman yang kuat. Simak video ini hingga selesai. Di tanah Palestina yang subur dan penuh dengan keajaiban, hidup seorang nabi dan raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang luar biasa dan kekuasaannya yang luas. Namanya adalah Sulaiman bin Daud atau Solomon putra Daud. Dia diberkahi oleh Allah dengan berbagai kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan memerintah angin. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja yang dihormati. Ketika Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Dia mewarisi kerajaan yang luas dan makmur. Namun yang lebih penting dari itu, Sulaiman mewarisi kebijaksanaan dan keimanan yang kuat dari ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Sulaiman kebijaksanaan untuk memimpin dengan adil dan menyelesaikan berbagai konflik yang rumit. Beliau juga diberi kekuasaan untuk mengendalikan jin dan hewan, serta memahami bahasa mereka. Keistimewaan ini tercermin dalam banyak kisah yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Salah satu kisah terkenal adalah ketika dua ibu datang kepada Sulaiman alaihissalam dengan perselisihan tentang seorang bayi. Ceritanya, seekor serigala membawa pergi bayi salah satu dari mereka. Kedua ibu tersebut kemudian bersiteru, masing-masing mengklaim bahwa bayi yang tersisa adalah anak mereka. Mereka awalnya mendatangi Nabi Daud alaihissalam untuk meminta keputusan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang itu harus menjadi milik salah satu dari ibu-ibu tersebut. Namun, ibu yang lain merasa tidak puas dengan keputusan itu, sehingga mereka membawa kasus ini kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaan dan hikmahnya yang luar biasa mengusulkan sebuah uji coba yang dramatis. Beliau mengajukan untuk membelah bayi tersebut menjadi dua bagian dengan maksud untuk menguji reaksi ibu yang sebenarnya terhadap bayi tersebut. Salah satu ibu dengan tulus berdoa agar bayi itu diselamatkan daripada terbelah, sementara ibu lainnya akhirnya mengalah dan mengizinkan bayi itu diselamatkan oleh ibu yang sebenarnya. Dengan demikian, Nabi Sulaiman dapat memutuskan dengan pasti bahwa bayi itu adalah milik ibu yang sebenarnya dengan penuh keadilan dan hikmah. Kisah ini menunjukkan bagaimana beliau menggunakan karunia ilahi yang diberikan kepadanya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahan Sulaiman, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan. Sulaiman memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyatnya. Dia membangun banyak bangunan megah termasuk Baitul Maqdis di Yerusalem yang menjadi tempat ibadah yang sangat dihormati. Allah memberikan Nabi Sulaiman kekuasaan luar biasa atas jin dan angin. Jin-jin, makhluk gaib yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa, tunduk pada perintahnya. Mereka membantu Nabi Sulaiman dalam berbagai tugas besar, termasuk pembangunan proyek-proyek besar dan megah. Dengan bantuan jin-jin tersebut, Nabi Sulaiman membangun istana yang megah dan menakjubkan. Istana ini terkenal karena keindahan dan kemegahannya, yang mencerminkan kebesaran dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Jin juga membantu dalam membangun Baitul Maqdis, tempat ibadah yang sangat dihormati. Para jin juga diperintahkan untuk mengerjakan proyek-proyek besar lainnya seperti membangun jembatan, bendungan, dan bangunan-bangunan lainnya yang memudahkan kehidupan rakyatnya. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien
di bawah arahan Nabi Sulaiman, menciptakan kemajuan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Selain kekuasaan atas jin, Allah juga memberikan Nabi Sulaiman kendali atas angin. Dengan perintahnya, angin dapat membawa Nabi Sulaiman dan pasukannya ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Ini memungkinkannya untuk mengawasi kerajaan yang luas dan memimpin ekspedisi ke berbagai wilayah tanpa kesulitan. Nabi Sulaiman juga dikenal karena kemampuannya mengendalikan hewan-hewan, termasuk burung. Burung-burung ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menyampaikan pesan. Salah satu burung yang terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman adalah Hudhud, yaitu burung pelatuk yang membantu Nabi Sulaiman dengan membawa berita penting. Suatu hari, Nabi Sulaiman memperhatikan bahwa burung Hudhud tidak hadir dalam pertemuan kerajaan. Ketika Hudhud kembali, ia membawa berita penting tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sabah yang menyembah matahari. Hudhud menceritakan bagaimana Ratu Sabah dan rakyatnya menyembah matahari selain Allah. Nabi Sulaiman yang selalu berusaha menyebarkan ajaran tauhid segera mengirim surat kepada Ratu Sabah melalui burung Hudhud. Surat tersebut berisi ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Jin-jin yang tunduk pada Nabi Sulaiman tidak hanya bekerja pada proyek-proyek besar, tetapi juga membantu dalam tugas-tugas sehari-hari. Mereka bekerja sebagai pembantu, pengawal, dan pelayan di istana. Mereka juga membantu dalam berbagai pekerjaan berat seperti menambang dan mengangkut barang-barang berat. Jin-jin ini sangat takut melanggar perintah Nabi Sulaiman karena mereka tahu bahwa hukuman atas ketidaktaatan bisa sangat berat. Nabi Sulaiman selalu memperlakukan mereka dengan adil, namun tegas dalam menegakkan aturan. Nabi Sulaiman dikenal tidak hanya karena kebesaran tetapi juga karena keadilan. Dia selalu memastikan bahwa semua makhluk, baik manusia maupun jin, diperlakukan dengan adil. Dia selalu mendengarkan keluhan dan permasalahan rakyatnya dan berusaha menyelesaikannya dengan bijaksana. Pertemuan dengan Ratu Sabah yang dikenal juga dengan nama Bilqis. Bilqis adalah ratu yang sangat berkuasa dan kaya dari sebuah kerajaan di selatan Jazirah Arab. Kerajaan Sabah terkenal dengan kemakmurannya, perdagangan yang berkembang pesat, dan kebijaksanaan pemimpinnya. Ketika Sulaiman mendengar tentang kebesaran kerajaannya, ia mengirimkan surat kepada Bilqis, mengundangnya untuk datang dan mengakui keesaan Allah. Surat tersebut dibawa oleh burung Hudhud dan diletakkan di hadapan Ratu Sabah. Dalam suratnya, Nabi Sulaiman menyampaikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, "Janganlah engkau bersikap sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Ratu Sabah memutuskan untuk mengunjungi Sulaiman dan menguji kebijaksanaannya. Dia datang dengan membawa hadiah-hadiah berharga untuk Sulaiman, termasuk emas, permata, dan berbagai barang mewah. Namun, Sulaiman menunjukkan bahwa dia tidak terkesan dengan kekayaan duniawi dan lebih menekankan pentingnya beriman kepada Allah. Ketika Ratu Sabah tiba di istana Sulaiman, dia dibuat terpesona oleh kemegahannya. Istana tersebut dibangun dengan kristal dan kaca yang membuatnya terlihat seperti mengapung di atas air. Ketika Ratu Sabah menginjak lantai kaca yang jernih, dia mengangkat roknya, mengira bahwa dia akan menginjak air. Sulaiman menjelaskan bahwa itu adalah lantai kaca, bukan air, yang menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdikannya dalam menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dalam dialog mereka, Sulaiman menekankan pentingnya beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ratu Sabah yang terkesan dengan kebijaksanaan dan kekuatan Sulaiman akhirnya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. "Ya Tuhanku, aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.
Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal tidak hanya karena kekuasaannya atas jin dan angin, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki banyak istri dan beliau selalu berusaha berlaku adil kepada mereka semua. Suatu ketika, Nabi Sulaiman berniat untuk memiliki keturunan yang banyak dari para istrinya. Beliau berharap agar setiap istrinya dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berjuang di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sulaiman berkata, "Malam ini aku akan menggilir 90 istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berjuang di jalan Allah." Namun, kesalahan terbesar, Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Akibatnya, dari 90 istrinya, hanya satu yang melahirkan seorang anak. Itu pun dalam keadaan tidak sempurna. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang keharusan selalu mengingat Allah dalam setiap niat dan rencana kita. Dengan mengatakan insya Allah, kita mengakui bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan izin dan kehendak Allah. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki niat yang baik, namun kelupaan untuk mengucapkan insya Allah mengajarkan kita bahwa tidak memiliki kekuasaan tanpa izin Allah. Nabi Sulaiman selalu berusaha bersikap adil kepada semua istrinya. Sikap adil dalam perkawinan adalah salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Nabi Sulaiman memberikan contoh bagaimana memperlakukan istri-istri dengan adil dan penuh kasih sayang. Meskipun kisah ini mengandung elemen kesalahan manusiawi, itu juga menunjukkan kebesaran hati Nabi Sulaiman dalam mengakui kekhilafannya dan belajar dari pengalaman tersebut. Nabi Sulaiman memerintah dengan adil dan bijaksana selama bertahun-tahun, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyatnya. Namun seperti semua makhluk hidup, Sulaiman juga menghadapi ajalnya. Menurut riwayat, ketika Sulaiman meninggal, dia sedang berdiri dengan bersandar pada tongkatnya. Jin-jin yang sedang bekerja di bawah perintahnya tidak menyadari bahwa Sulaiman telah wafat. Mereka terus bekerja sampai seekor rayap memakan tongkatnya dan tubuh Sulaiman jatuh. Ketika jin-jin melihat Sulaiman telah wafat, mereka menyadari bahwa mereka telah diperdaya dan tunduk pada kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita banyak pelajaran berharga, termasuk pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan keimanan. Nabi Sulaiman adalah contoh sempurna seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, dan dia selalu mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. Kebijaksanaannya yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa adalah bukti-bukti dari kekuasaan Allah yang tak terbatas.